Shalom Jemaat GPI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Inilah Warta Sepekan Minggu 16 April 2023. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja atau dukung selalu sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GPI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 17 April Bapak Timotius Widarsono, 18 April Ibu Agus Suranto, Ibu Mariam Sutinah, 20 April Ibu Dewi Damayanti, 21 April Ibu Ali Markus, Ibu Monica Maria Kartini, dan Agnes Yohana. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Untuk minggu ini, Minggu Berkat dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket sembako yang kita bagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Info ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Bagi orang dewasa matang, kami mengundang untuk bergabung di dalam ibadah Odema besok pada hari Senin 17 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Kami mengundang pemuda dan remaja untuk bergabung di dalam ibadah Youth Era of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Dan kami juga mengundang adik-adik Hesed Kids untuk bergabung di dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja lantai 2. Pelayanan gereja.
Gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Kamis 18 Mei 2023 setelah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Segera daftarkan diri Anda ke Sekretariat Gereja atau WhatsApp Pastoral. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon untuk mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon untuk mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi 0852 8181 6776. Marilah kita sebagai orang percaya selalu memandang Yesus. Dialah sumber keselamatan kita, dialah sumber kehidupan kita, dan dari dialah kita hidup. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat menikmati anugerahnya, selamat menikmati berkatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mengirimkan putramu Yesus Kristus kepada kami untuk mati dan bangkit, menanggung semua dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Roh Kudus senantiasa bekerja pada pagi hari ini, menyentuh pikiran dan hati kami agar senantiasa berfokus kepada Kristus. Bapa yang baik, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami selama 1 minggu penuh. Kami yang beraktivitas, kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang bersekolah, Engkau gak pernah ninggalin kami seorang diri. Dan pagi hari ini Bapak, kami ada di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami ada di tempat ini untuk mengizinkan pikiran kami dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kami percaya Bapak yang baik, saat firman-Mu disampaikan, kami melihat penyertaan-Mu, penyertaan putra-Mu dan penyertaan Roh Kudus, Allah Bapa Tritunggal yang menyertai kami. Sehingga apa yang kami lewati, masalah yang kami hadapi, itu tidak sebanding dengan kuasa Allah yang akan dinyatakan. Roh Kudus, kami percaya, kami serahkan pikiran dan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, agar benih firman itu tertanam kuat di dalam pikiran dan hati kami, dan akan berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk belajar firman-Mu. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang disayang Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara semuanya? Saudara sehat, amin. Oke, saya percaya kita semuanya adalah anak-anak yang disayang Tuhan. Amin saudara. Katakan bersama saya, aku anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, kamu juga anak yang disayang Tuhan. Kasih tahu sebelahnya. Kalau saudara pengen menikmati kasih Tuhan yang luar biasa, jangan lupa nyanyikan lagunya Heset Kids. Lagu Heset Kids itu Tuhan kasih saya inspirasi untuk menulis liriknya, di mana lirik-liriknya itu semuanya berfokus hanya kepada kasih Kristus. Karena hanya kasih Kristuslah yang bisa memulihkan hati kita. Amin saudara. Saudara nggak akan menemukan kepuasan kehidupan di luar Kristus. Dunia ini memberikan air garam. Ya, maksudnya bagaimana? Di dalam dunia ini yang ada hanyalah rasa haus, lapar, terus menerus. Tetapi ketika kita menemukan Yesus, kita menikmati persekutuan yang intim dengan Dia, maka kehidupan kita dipuaskan. Yang setuju katakan amin. Saudara tidak akan mencari-cari kepuasan di luar sana karena saudara sudah mendapatkan kepuasan di dalam siapa saudara? Yesus. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya minta tolong supaya handphone saudara bisa di silent terlebih dahulu dan kita bekerja sama untuk menjaga anak-anak tetap duduk di bangkunya masing-masing dengan manis ya, supaya kita bisa fokus belajar firman Tuhan. Saya akan nyalakan timer saya. Oke, silakan PowerPoint. Pagi hari ini saudara kita akan tema khotbah saya, bahan belajar kita adalah memandang ular, memandang Yesus, memandang keselamatan. Ya. Ayat ini sering dibawa oleh Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu, tapi saya menemukan ada sebuah narasi yang menarik tentang ular, tentang Yesus, dan keselamatan. Ya. Saya ulangi lagi, ada narasi yang menarik tentang ular, tentang Yesus, tentang keselamatan. Tapi sebelum kita belajar ini semuanya, oke, saya ingin mengajak kita semuanya saya ingin memberikan sebuah fondasi biblika, fondasi Alkitabiah terlebih dahulu. Yuk PowerPoint selanjutnya. Ya, sebelum kita masuk ke inti khotbah, saya ingin memberikan sedikit fondasi biblika, fondasi Alkitabiah. Saudara percaya Alkitab adalah firman Allah?
Amin, sudah percaya, amin. Alkitab lebih berotoritas, amin. Mau siapapun itu, ada orang ngaku nabi, orang ngaku rasul, bahkan dengerin baik-baik. Orang ngaku rabi Yahudi, rabi Israel, kalau tidak berfokus kepada Kristus, itu tidak ada otoritasnya. Yang setuju katakan amin. Maksudnya bagaimana? Begini, Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya pelajari, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu berisikan sejarah penebusan panjang. Dari zaman penciptaan sampai pada akhir zaman. Jadi saudara, ketika saudara membaca Alkitab, ya saya ulangi, ketika saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan sebuah narasi cerita penebusan, ya, penebusan umat manusia. 66 kitab kanonik Kejadian sampai Maleaki. Setelah itu ada masa intertestamentum, terus Matius sampai Wahyu. Itu semuanya menceritakan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Maksudnya seperti apa? Kenapa kok Allah menyatakan kasihnya kepada ciptaannya yang sudah rusak total karena dosa? Coba tolong Roma 3 ayat 23. Alkitab Roma 3 ayat 23. Oke, baca bersama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah apa saudara? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kembali ke PowerPoint. Jadi, kata dosa di sini memakai bahasa Yunani hamartano. Ya. Sifat kata hamartano itu verb indikatif aorist aktif, yang artinya apa? Hamartano itu tidak tepat sasaran, seperti begini saudara. Saudara tahu istilah panahan ya? Main panah, tahu ya saudara ya? Kan itu kan ada target gitu, ada nilainya. Yang paling tengah itu katanya yang paling besar nilainya. Nah, hamartano itu adalah ketika pemanah melepaskan anak panah dan anak panah itu tidak tepat di tengah. Mungkin 1 mm geser ke kiri atau 1 mm geser ke kanan, itu namanya tidak tepat sasaran. Oke. Dan karena hamartano adalah kata kerja, dengerin baik-baik. Apapun yang kita lakukan, ya, dengarkan baik-baik. Apapun yang kita lakukan di luar Yesus, itu adalah Saudara, tidak ada yang baik di antara kita. Dengerin baik-baik. Alkitab berkata, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu termasuk saya. Termasuk saudara. Karena dosa. Dosa siapa? Dosa Adam dan Hawa. Semua sendi-sendi kehidupan manusia rusak karena dosa. Tidak ada harapan lagi, ya. Dan ayat ini berkata, ayat Roma 3 ayat 23 itu fakta keberdosaan manusia yang mengakibatkan tindakan manusia adalah dosa. Dan dengerin, manusia tidak bisa mencapai standar Allah. Standar Allah itu tinggi sekali, kekudusan Allah itu terlalu tinggi. Saudara tidak bisa membeli kemuliaan Allah dengan rajin datang ibadah. Saudara tidak bisa membeli kebaikan Allah dengan rajin baca Alkitab setiap hari. Dan usaha terbaik manusia tidak akan pernah bisa mencapai standar keberdosaan Allah karena keberadaan dosa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saudara, jawab saya ya, upah dosa adalah maut. Berarti ketika manusia melakukan hal di luar Kristus, dapatnya apa saudara? Maut. Dan saudara perlu tahu, ini maut itu kematian kekal ya. Bahkan kematian kekal kita di neraka untuk membayar dosa itu tidak akan pernah cukup. Setuju saudara? Kita semuanya sudah rusak karena dosa, setuju saudara? Nah, karena inilah, dengerin baik-baik, karena keberadaan dosa manusia yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia itu sendiri, maka Allah dengan kasih-Nya memberikan putranya yang tunggal
untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia, berinkarnasi di dalam diri manusia. Tujuannya apa? Having fun? No. Tujuannya adalah untuk menggantikan posisimu dan posisiku. Oke. Dan kedatangan Yesus itu sudah diantisipasi, sudah diprediksi dari kitab Perjanjian Lama. Saudara kalau mau tahu ketika di Kejadian itu, ya, di Kejadian itu ketika Adam dan Hawa sudah berdosa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Allah berkata kepada Hawa, dari keturunanmu, dari keturunan Hawa itulah yang akan meremukkan kepala ular. Ya, karena ularlah yang membuat Hawa makan buah tersebut, buah terlarang tersebut. Dan siapa keturunan Hawa ini yang dimaksud, saudara? Siapa? Yesus. Yuk, next. Jadi, karena narasi penebusan di Alkitab itu pasti berpusat kepada satu tokoh dan hanya satu tokoh yang paling penting. Next. Nah ini, saudara bisa baca kah? Pusat Alkitab adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi, yang dipermuliakan, yang olehnya segala sesuatu akan diperbarui. Dan Yesus adalah, katakan bersama saya, Yesus adalah pusat penyataan keselamatan Allah. Nah ini bukan pendapat saya, ini pendapat ahli teologi. Yesus itu adalah pusat penyataan keselamatan Allah. Saudara setuju, saudara, Yesus adalah pusat keselamatan Allah? Setuju? Amin, amin, amin. Keberadaan dosa manusia keberadaan manusia membuat manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Daging tidak akan pernah bisa menyelamatkan daging. Saudara dengerin baik-baik, saudara mau dipaksa taat, kalau semuanya bersumber dari daging, percayalah sama saya. Beberapa waktu bisa taat, ya kan? Misalnya gini deh, saudara di encourage, dimotivasi, ayo anak-anak Tuhan, ayo orang percaya, ayo semuanya, hiduplah taat dengan segenap kekuatanmu, dengan sungguh-sungguh, upayakan hidupmu supaya kamu kudus dan berkenan di hadapan Allah dengan kekuatanmu sendiri. Dengerin baik-baik saudara, kuatnya seberapa? Kuatnya seberapa? Karena keberadaan dosa manusia itu. Ya, daging nggak bisa menyalibkan daging. Dan kita bersyukur Yesus Kristus datang ke dalam dunia ya untuk kita semuanya. Untuk memberikan hidupnya. Yesus memberikan hidupnya, saudara. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan saudara? Mati di kayu salib. Ya, ini statement yang kuat ya, ini statement yang kuat. Dan dengerin, nih dia. Yang dipermuliakan yang olehnya segala sesuatu akan apa saudara? Diperbaharui. Katakan bersama saya selalu diperbaharui di dalam Kristus. Kasih tahu sebelahnya, kamu selalu baru loh. Makanya kan kita nyanyikan selalu baru tiap pagi. Baru tiap pagi. Apa yang baru? Besar setia Tuhan. Amin. Saudara, menjadi manusia baru, hari ini saudara lebih baru dari kemarin. Setuju? Besok, saudara lebih baru dari hari ini. Amin. Itu bukan usaha kita. Itu bukan usahamu dan bukan usahaku. Itu semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Tugas kita apa? Fokus kepada Kristus. Nah, ini dia, Yesus yang adalah pusat Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, mintalah Roh Kudus untuk selalu membuat saudara berfokus kepada Kristus. Yesus Kristus yang apa? Nanti akan saya jelaskan. Begitu. Nah terus next. Nah, ini yang paling penting. Ya. Jadi tadi saya sudah nyatakan bahwa inkarnasi Yesus sudah tergambar melalui Perjanjian Lama dan pusat keselamatan Allah hanya ada melalui Yesus Kristus. Dan kita selalu diperbaharui di dalam Yesus. Nah ini dia, seorang profesor Alkitab, ya, D.A. Carson adalah seorang teolog profesor Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa saya harus buka buku-buku seperti ini saudara? Karena pertama ini penting ya. Ingat kita tidak membangun doktrin dari penglihatan. Sekali lagi, kita tidak membangun doktrin dari penglihatan. Meskipun saya percaya kita semuanya bisa diberikan karunia Allah untuk melihat sesuatu yang tak kasat mata. Oke.
Tetapi doktrin kita tidak dibangun dari penglihatan. Doktrin kita hanya dibangun di dalam siapa saudara? Yesus. Jadi kalau misalnya ada orang ya yang katanya punya karunia kenabian, terus ketemu saudara, terus dia melihat, aku melihat sesuatu di dalam hidupmu, kalau tidak berfokus kepada Yesus, jangan dengerin. Setuju? Setuju saudara? Saudara, saya sebagai pengkhotbah, ini saya akan terjemahin ini dulu, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi D.A. Carson, seorang profesor Alkitab berkata, we must preach Christ from all the scripture and find Christ in the gospel of the Old Testament as well as in the New. Jadi sebagai seorang pengkhotbah harus menyatakan Yesus di dalam khotbahnya. Yesus yang di perjanjian baru seperti yang Yesus di perjanjian lama. Kalau dibalik, Yesus yang di perjanjian lama sama seperti Yesus yang di perjanjian baru. Artinya apa? Setiap para pengkhotbah berkhotbah itu harus membawa jemaat berfokus kepada Yesus. Yang kedua, we must put the Bible back into the hands of believer. Jadi saya sebagai seorang pengkhotbah, saya sebagai seorang pastor harus mengembalikan Alkitab ke tangan saudara dengan cara Christ and the gospel of our redemption at the center. Jadi saya mengajak saudara semuanya, kalau melihat Alkitab harus melihat satu tokoh yang sangat amat penting yang tiada duanya. Namanya siapa saudara? Yesus. Nah kembali tadi ke penglihatan tadi, kalau misalnya saudara bertemu dengan orang yang katanya punya karunia kenabian dan melihat, aku melihat ada sesuatu yang gelap di dalam dirimu, jangan dengerin. Jangan dengerin. Karena di dalammu ada siapa? Loh, kok enggak percaya? Di dalammu ada siapa? Kalau ada Yesus, ada gelap enggak di dalam diri saudara? Tidak. Amin saudara? Ini saya sebagai seorang pengkhotbah harus melindungi saudara dari ajaran-ajaran di luar Kristus. Dengerin baik-baik. Dari ajaran-ajaran di luar Kristus. Kita karena media sosial memang memudahkan orang untuk belajar. Tetapi ada berapa banyak khotbah-khotbah yang tidak berfokuskan Kristus? Ada berapa banyak? Apa yang saudara sering dengarkan? Saya dorong saudara semuanya untuk lebih menikmati makanan di rumah daripada jajan di luar. Yang setuju katakan amin. Mengerti maksud saya ya? Maksudnya apa? Dengarkan khotbah yang dari tempat saudara bertumbuh, yaitu Gereja Betel Indonesia Keluarga Kudus. Kita ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Karena iman muncul dari apa saudara? Pendengaran akan apa? Penglihatan. Yuk Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh apa? Penglihatankah? Nubuatankah? No, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Kristus supaya iman saudara bangkit. Dan saat iman saudara bangkit, saudara sadar bahwa keberadaan saudara itu adalah lebih dari pemenang oleh karena Kristus, bukan oleh karena kita. Amin saudara. Amin. Ingat, pusat Alkitab itu siapa? Yesus. Saudara percaya Yesus adalah pusat di dalam Alkitab? Amin. Oke, amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Enggak, bercanda. Lanjut ya saudara ya. Lanjut ya, oke yuk next. Ini baru intro loh. Ya. Ini baru intro. Intronya panjang enggak apa-apa, bonus buat saudara semuanya. Oke yuk next yuk, kita buka Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Mungkin kita baca dari ayat yang pertama kali ya. Nah ini baru masuk inti khotbah saya ini. Kita baca dari ayat yang pertama. Bilangan itu perjanjian lama ya saudara ya. sorry, ayat yang keempat. Bilangan 21 ayat yang keempat saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu
mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat 7. Kemudianlah datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu di pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaku jika ia melihatnya akan hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, apa saudara? Tetaplah ia hidup. Oke, saya akan ceritakan sedikit tentang kisah ini. Ceritanya, bangsa Israel itu memberontak kepada Allah. Ya, jadi bangsa Israel itu kembali lagi ke laut Tebrau, muter dia. Dan karena bangsa Israel ini muter, dia marah-marah. Bayangkan ya saudara, kembali ke PowerPoint tolong dong. Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Ada berapa tulah yang Allah nyatakan di dalam pembelaan Allah kepada bangsa Mesir? 10 tulah yang tidak pernah terjadi lagi. 10 tulah di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Bayangkan mana mungkin semua anak laki-laki sulung di satu bangsa itu bisa mati, sedangkan di dalam bangsa Israel itu enggak mati, itu mana mungkin? Mana mungkin? Kalau tidak kuasa Tuhan tidak mungkin, amin. Nah, sebegitu sayangnya Allah kepada bangsa Israel, sayang sekali. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan? Dia marah-marah, yang ngomong sama berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Kenapa kok kamu mimpin aku keluar dari Mesir? Maksudnya apa? Aku kangen Mesir. Bangsa Israel ngomong, aku kangen Mesir. Aku pengen jadi budak lagi. Ini kan bodoh kan? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi bangsa Israel yang dipelihara Allah, dengerin baik-baik. Bangsa Israel yang dipelihara Allah itu bosen. Ini kan dengan kata lain bangsa Israel ngomong, aku bosen dipelihara. Dia melawan siapa saudara? Bangsa Israel melawan siapa? Allah dan Musa. Saudara tahu prinsip ini? Dengerin baik-baik. Allah memberikan Musa kepada bangsa Israel sebagai pernyataan anugerah di mana melalui Musa lah Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke. Prinsip yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini adalah Jemaat GBI Keluarga Kudus, dengerin baik-baik. Allah memberikan pemimpin rohani bagi saudara semuanya sebagai bentuk anugerah Tuhan memimpin saudara Jemaat GBI Keluarga Kudus untuk berfokus kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah memberikan pemimpin rohani kepada saudara. Tujuannya apa? Bukan untuk memberikan sebuah mengekang dengan hak otoriter, tidak. Tetapi untuk membawa saudara berfokus kepada Kristus. Ya, Pastor Danis kan anak kandungnya. Bukan saudara, meskipun saya anak kandungnya, Bapak Gembala, ya, saya harus taruh diri saya di bawah Bapak Gembala karena beliau gembala saya. Halo? Kok pada diam? Saudara dengerin baik-baik, ini prinsip ya, keyakinan kepada Allah itu terlihat dengan bagaimana jemaat tunduk kepada otoritas rohani yang sudah Allah percayakan. Karena pemimpin rohani adalah bentuk anugerah Allah dalam memelihara iman jemaat. Yang setuju katakan amin. Dan kepada pemimpin rohanilah dan pemimpin rohani selalu membawa jemaat berfokus kepada Kristus. Saya bersyukur kita semuanya, gereja kita punya slogan Christ Centered Church. Ya, Bapak Gembala dan saya berjuang untuk membawa saudara hanya berfokus kepada Yesus. Pagi hari ini saya berjuang untuk membawa saudara berfokus kepada Yesus. Jangan berfokus kepada saya. Setuju saudara?
Amin, saudara? Meskipun saya tahu, saya ganteng, saya tampan, saya cerdas, tapi jangan berfokus kepada saya ya. Fokus sama Yesus, oke? Oke, kembali ke cerita bangsa Israel. Jadi bangsa Israel memberontak kepada Allah dan kepada Musa. Dan karena bangsa Israel memberontak kepada Allah dan kepada Musa, Allah mengizinkan, Allah membiarkan apa? Ular tedung. Ular tedung itu semacam ular yang buntutnya itu berbunyi, saudara tahu ya? Rattlesnake. Yang buntutnya itu bunyinya gitu. Dan itu bisanya luar biasa, racunnya luar biasa. Allah mengizinkan ular tedung memanggut bangsa Israel. Padahal sepanjang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir, melewati Laut Teberau, terus berputar-putar di padang gurun, bangsa Israel belum pernah digigit ular. Bangsa Israel baru digigit ular saat bangsa Israel memberontak kepada Allah dan kepada Musa. Allah mengizinkan. Saya berdoa saudara memahami hal ini sehingga saudara hanya ingin tinggal di dalam anugerah Tuhan. Karena apa saudara? Di luar anugerah Tuhan, ular siap memagut saudara. Sekali lagi, di luar anugerah Tuhan, ular siap memagut saudara. Nah, kembali ke cerita bangsa Israel. Ular tedung datang menggigit bangsa Israel dan di situ banyak sekali korban berjatuhan. Banyak orang mati di situ. Banyak orang kejet-kejet lah istilahnya lah. Separuh mati, menunggu mati. Karena apa? Karena digigit ular. Tetapi Allah berbelas kasihan kepada Musa, Allah berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Allah memerintahkan Musa untuk membuat sebuah tiang yang berisikan ular. Dan siapapun yang memandang ular tedung tembaga tersebut, mereka apa saudara? Sembuh. Jadi bangsa Israel yang sedang terkena gigitan, ya, yang sedang kejang-kejang mau mati, saat mereka melihat ular tersebut, mereka langsung sembuh. Begitu. Nah, maksud ceritanya ini apa? Hubungannya apa? Kan tadi di awal saya sudah bilang kan, bahwa ada Yesus, selalu ada penyataan tentang Yesus di dalam perjanjian lama. Nah, maksudnya apa? Di mana Yesus di peristiwa ini? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita harus lari ke Yohanes 3 ayat 2. Yuk, next. Jadi begini, saudara. Kita sudah tahu ya, cerita bangsa Israel yang digigit ular, kemudian Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membangun sebuah tiang ular di situ sehingga siapa yang melihat ular tedung tersebut akan sembuh. Nah, Yesus ketika ngobrol sama Nikodemus, Yesus mengutip peristiwa ini. Coba tolong buka Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Oke. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Ya, tetap di ayat. Jadi begini, Yesus di Yohanes 3 itu bertemu dengan seseorang ahli Yahudi, ahli Taurat. Ya, ahli Taurat namanya Nikodemus. Di momen pertama Yesus bertemu dengan Nikodemus, Nikodemus langsung ngomong apa? Yohanes 3 ayat 2. Tolong, dengerin baik-baik. Nikodemus bertemu dengan Yesus pada waktu malam dan kepada Yesus dan berkata, apa saudara kata pertama? Rabi. Rabi. Ya, rabi bukan rabi nikah ya, bukan ya. Rabi itu guru. Padahal Yesus itu adalah siapa? Tuhan. Makanya ya Alkitab itu menceritakan tentang Yesus. Jadi Alkitab kita hanya menceritakan tentang Yesus. Nikodemus hanya menganggap Yesus sebagai seorang rabi. Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, padahal Yesus adalah anak Allah. Nikodemus belum tahu siapa Yesus itu. Dan Nikodemus ngobrol dengan Yesus beberapa waktu gitu ya kan. Dan Yesus itu menceritakan sepenggal kisah yang ada di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, ayat 4 sampai 9 tadi. Pertanyaannya,
Nikodemus yang adalah ahli Taurat, tahu gak cerita tentang bangsa Israel di padang gurun yang dia dipagut ular, tahu gak? Tahu. Nikodemus tahu persis itu cerita apa. Oke. Tapi kalau Yesus mengutip cerita itu, berarti ada sesuatu hal yang penting di kisah itu. Dan di ayat yang ayat yang ke-14, Yesus berkata anak manusia. Maksudnya anak manusia ini apa? Coba Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Nah, ini adalah penglihatan Daniel yang di mana Daniel melihat ada Mesias yang menghampiri Allah. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, ia dibawa ke hadapannya. Next, dengerin, nah ini paling penting. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai apa saudara? Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang apa? Yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya mau tanya ya saudara ya. Saudara percaya Yesus sebagai Raja? Amin. Saudara percaya bahwa kekuasaan yang Yesus miliki itu tidak kekal? Amin. Kekuasaan yang Yesus miliki itu kekal? Amin. Kekuasaan Yesus tidak lenyap. Dan segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepada siapa? Yesus. Nah, jadi gini. Yesus sedang berkata anak manusia seperti Musa yang meninggikan ular di tiang, demikianlah juga anak manusia. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Saat Yesus berkata-kata dengan Nikodemus. Dirinya. Istilah anak manusia itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13-14, di mana kerajaan yang diberikan kepada anak manusia itu kekal, tidak akan lenyap. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus sedang berkata tentang dirinya. Tidak ada orang Israel yang berani ngaku anak manusia. Dan Nikodemus tahu, ini anak manusia. Berarti jangan-jangan, di dalam hati Nikodemus, jangan-jangan ini orang yang dimaksud, Mesias yang dimaksud. Dan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa anak manusia harus apa saudara? Ditinggikan. Yang Yesus maksud kepada Nikodemus itu, Yesus tuh ngomong gini loh. Kamu tahu penglihatan Daniel? Daniel menceritakan tentang aku. Daniel menceritakan tentang aku. Akulah anak manusia yang bertemu dengan yang lanjut usianya. Yang lanjut usianya ini bicara tentang Allah. Kan kita percaya Allah Tritunggal toh saudara, amin saudara. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Satu hakikat, tiga pribadi. Jadi Yesus berkata, aku ini loh, penggenapan perjanjian lama. Aku ini loh, tokoh yang selalu muncul di dalam setiap pembacaanmu Nikodemus. Ngapain aku datang? Aku datang untuk ditinggikan. Nah saudara harus tahu kata ditinggikan. Ditinggikan di dalam konteks ini bukan ditinggikan ya, bukan diulu-ulukan, bukan. Bukan loh saudara. Maksudnya apa? Next. Nah, ini dia. Yesus berkata anak manusia harus ditinggikan. Yesus mengutip peristiwa Musa dengan bangsa Israel di padang gurun, di mana Musa meninggikan ular. Dengerin, lihat ya saudara, lihat yang tanda hijau. Bilangan 21 ayat 9, menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Yohanes 3 ayat 14-15, Yesus mengutip perjanjian lama. Dan sama seperti Musa apa? Meninggikan ular. Maksudnya meninggikan ular ini apa? Ularnya ditaruh di tiang gitu loh. Ngerti ya saudara ya? Meninggikan ular, ularnya ditaruh di tiang. Ya. Di padang gurun. Demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara ngerti artinya harus ditinggikan? Disalib.
Yesus ngomong sama Nikodemus, anak manusia harus ditinggikan. Aku datang untuk disalib. Aku datang untuk mati. Aku tidak datang untuk jalan-jalan di dunia ini. Di surga nganggur, gak ada kerjaan. Bukan, Yesus gak kayak gitu. Dia datang ke dalam dunia ini sebagai misi penyataan Allah satu-satunya. Dan perhatikan, anak manusia ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa saudara? Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tidak sekedar bicara saudara kalau mati masuk surga. Enggak. Hidup yang kekal ini memakai kata zoe. Maksudnya adalah, ini dengerin baik, ini menarik ini. Zoe, hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu berarti sebuah kehidupan bebas dosa yang hanya datang dan dipelihara oleh Allah sendiri, di mana Allah, dengerin baik-baik, secara intim dan personal membagikan kemampuan untuk mengenal dirinya dan mengalami hidupnya. Jadi Allah yang baik itu memberikan hidup yang kekal kepada siapapun yang percaya kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menikmati hidupnya sendiri di luar kemampuan manusia. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara bisa menikmati hal-hal yang baik. Ya. Saudara bisa menikmati hal-hal yang baik, saudara bisa menikmati damai sejahtera, itu bukan usahamu. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Dan bagaimana Yesus ditinggikan saudara? Disalib. Nah, saudara melihat paralelnya kan, saudara melihat bagaimana Yesus mengquote perjanjian lama untuk menunjukkan dirinya. Nah, saudara, sekarang apa arti ini? Apa arti ditinggikan, memandang, dan hidup secara keseluruhan? Barang siapa memandang dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah disalib atas nama kita untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan, akan menikmati kehidupan bebas dosa yang hanya dan dipelihara oleh Allah sendiri, di mana Allah secara intim dan personal membagikan kemampuannya untuk mengenal dirinya dan mengalami hidupnya. Amin. Hanya dengan arti memandang, hanya dengan memandang dan percaya. Apa yang saudara mau percayai? Adakah kuasa yang lebih hebat dibandingkan Allah kita Yesus Kristus? Tidak ada. Dia adalah penggenapan perjanjian lama. Dia adalah anak manusia yang dinubuatkan dari perjanjian lama, yang datang ke dalam dunia ini. Untuk ngapain? Untuk mati, menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Sekali lagi, Yesus mati itu Yesus itu tidak bersalah. Yesus itu disalib bukan karena dia itu nyolong sendal di bait Allah, enggak. Yesus mati karena harus menanggung dosamu. Tadi kan kita sudah lihat toh, di awal tadi cuplikan intro itu, ada Yesus yang tangannya mau dipaku. Saudara kebayang sakitnya enggak? Saudara kebayang bagaimana Yesus harus menerima mahkota duri enggak? Itu duri itu nancep itu di kepala. Kita aja kalau naik motor pakai helm kan, kepala kita kalau kejedot sakit kan saudara? Sakit kan? Nah ini Yesus loh, dengan sengaja dia diam saja, tidak melawan. Saat pasukan Romawi merangkai mahkota duri dan dipakaikan ke kepala Yesus. Yesus gak ngelawan. Itu nembus loh saudara ke kepala. Itu semuanya dilakukan karena dia mengasihi kita, amin. Amin saudara. Itu semuanya dilakukan karena dia menanggung dosa dan kesalahan kita. Seberapa besar Yesus mengasihi kita? Mati di kayu salib atas nama kita. Seberapa besar Yesus mengasihi saudara? Dia mati di salib untuk saudara semuanya. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa kok Yesus harus ditinggikan? Kenapa kok anak manusia harus ditinggikan? Karena begini, next PowerPoint yuk. Yesus adalah antidote from sins, penawar racun dosa. Dosa yang menjangkiti umat manusia, dosa yang menjangkiti kita semuanya sehingga kita ini gagal mencapai standar Allah yang tinggi. Kita kalau mikir secara sehat ya, nggak ada orang yang ingin tinggal di dalam dosa. Setuju saudara? Nggak ada orang yang pengen tinggal di dalam dosa.
Tapi menolak dosa aja setengah mati, gitu loh. Saudara, barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia mendapatkan kekuatan untuk hidup benar. Tugas kita hanyalah memandang dan percaya kepada Yesus Kristus di dalam aspek apapun. Jadi pagi hari ini, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, barang siapa bangsa Israel ya, barang siapa memandang ular tersebut, ia menjadi sembuh. Yesus mengutip ayat tersebut, Yesus ngomong barang siapa melihat anak manusia yang ditinggikan itu, ia mendapatkan apa saudara? Hidup yang kekal. Artinya tugas kita apa? Memandang dan, katakan bersama saya, memandang dan percaya. Saya percaya Yesus ingin menyelamatkan saudara, amin. Saya percaya Yesus ingin menyelamatkan saudara dari diri saudara sendiri. Dengerin baik-baik, Yesus ingin menyelamatkan diri saudara dari diri saudara sendiri yang sudah terjual di dalam kuasa dosa. Percayalah saudara, mau usaha apapun itu loh, mau usaha apapun untuk bertambah sabar, ya kan, mau berusaha untuk menikmati sukacita, mau diusahakan kayak gimana pun itu loh tetap gak bisa. Kuatnya seberapa sih? Yesus ingin menyelamatkan rumah tangga saudara, yang setuju katakan amin. Di momen care group, kemarin Selasa ya, Bapak Gembala itu menyampaikan statement yang menarik. Dan ini menarik sekali, jadi begini. Para suami tidak akan pernah puas jika hanya berfokus kepada istrinya. Demikianlah juga istri, tidak akan puas kalau hanya berfokus kepada suaminya. Nah terus gunanya menikah itu untuk apa? Iya toh? Make sense gak? Masuk akal kan? Lah gunanya menikah buat apa? Bapak Gembala menyampaikan hal yang menarik. Saat para suami berfokus kepada Kristus yang ada di dalam diri istrinya, disitulah kasih Allah yang ada di dalam diri suami mengalir. Para istri katakan amin. Yang ngomong amin cuma satu doang. Tak balik ya. Para istri, saat melihat Yesus yang ada di dalam diri suami, maka Yesus yang ada di dalam para istri akan mengalir mengasihi suami. Di situ para istri akan menjadi puas. Para suami katakan, amin. Kita rumah tangga sudah berapa tahun? Kita upayakan untuk harmonis, untuk rukun, ya kan? Untuk enggak lihat kanan kiri. Pakai upaya sendiri juga pada ujung-ujungnya juga capek. Karena apa? Ingat, daging tidak bisa menyalipkan daging. Manusia sudah rusak di dalam dosa. Makanya Yesus datang memberikan hidupnya untuk kita, saudara. Itu kunci rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Yesus ingin menyelamatkan rumah tanggamu. Tidak ada yang sukar buat Tuhan untuk menolong. Baik dengan banyak orang ataupun sedikit orang atau tidak ada orang sama sekali. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong. Amin, saudara. Saya menangani suami istri, sepasang suami istri. Ini ketika suami istri ini datang kepada saya dan kepada istri, ya kan. Jadi kita berdua melayani suami istri tersebut. Suaminya tuh bilang, aku tuh pengen berbuat banyak buat istriku, masuk akal, ya. Tetapi feedbacknya, balasannya tuh enggak ada. Woi, bukankah cinta manusia itu suka menuntut, saudara? Ya apa ya? Aku ki wis kerja lho, aku ki wis isuk tangi, kerja nang kantor, gak pelilik rono pelilik rene, iku nggo awakmu, tapi istrinya cuek aja. Kalau dibalik sama aja. Itu datang ke saya ngomong begitu. Apa yang saya lakukan? Saya enggak ngomong, kamu sebagai suami kasihilah istrimu. Usahakan untuk mengasihi dia. Enggak, saya ngomong istrimu enggak bakal bisa memuaskan kamu sampai selama-lamanya. Oh, ekstrim sekali. Oh iya, betul. Yang saya ngomong adalah begini. Saya ngomong sama si suami ini. Kamu jadi suami harus sadar bahwa kamu adalah suami yang disayang Tuhan. Pertama itu dulu. Ya. Maksudnya apa? Kepuasanmu itu enggak ada di dalam istrimu. Kepuasanmu itu cuma ada di dalam Yesus. Renungkan kasih Kristus. Bayangin seberapa banyak Yesus itu sudah mengampuni dosamu.
Itu yang saya lakukan ketika saya bertemu dengan sang suami ini. Dan yang istri saya juga nangani hal yang sama. Dan saudara tahu beberapa bulan kemudian ketika saya bertemu dengan suami ini kembali, dia ngomong sama saya, luar biasa ya, ternyata memang kepuasan sejati itu ada di dalam Yesus. Lah memang kenapa saya tanya begitu? Dia bilang begini, saya enggak usah suruh istri saya melayani saya. Istri saya tiba-tiba melayani saya enggak paksa dia. Itu semuanya terjadi karena Yesus. Dia bersaksi seperti itu. Saudara pengen enggak rumah tangga seperti ini? Halo? Pengen enggak rumah tangga seperti ini? Taruh Yesus di tengah-tengah ya saudara. Amin. Saudara, dengerin baik-baik. Tidak ada suami impian, tidak ada istri impian. Suami impian dan istri impian hanya ada di mana, Mas Farid? Di alam mimpi. Artinya, untuk mendapatkan suami dan istri impian, harus ngapain Mas Farid? Harus tidur. Jangan bangun. Yang remaja-remaja, yang anak muda belum nikah, pegang baik-baik, gak ada istri suami impian. Kalau mau bahagia, kalau mau nikah cuman buat ngejar bahagia, kalian bakalan kecewa. Loh betul gak? Betul gak? Betul kan? Masuk akal kan? Gak ada suami impian, istri impian itu gak ada, adanya hanya di alam mimpi. Ingin menikmati istri impian, ingin menikmati suami impian, tidur aja gak usah bangun. Nah terus gimana? Taruh Yesus di tengah-tengah. Yang sudah menyelamatkan, gini, suami-suami lihat, saudara adalah suami-suami yang disayang Tuhan dan para suami katakan, tak ulangi lagi, suami-suami, bapak-bapak, kalian semuanya adalah para suami-suami yang disayang Tuhan, yang setuju katakan. Para istri, istri-istri adalah istri yang disayang Tuhan dan ibu-ibu katakan. Itu Ben Pak Daris ngomong rumah tangga loh. Iya loh, saya tuh ngakoni loh saudara, di usia pernikahan saya di awal itu berantakan. Udah berantakan. Tetapi mendekati akhir 2021 ya, kami berdua sadar bahwa kami berdua itu tidak sempurna. Saya tidak bisa mencintai istri saya sempurna. Seperti yang istri saya mau, demikianlah juga istri saya tidak bisa mencintai saya sempurna. Seperti yang saya mau. Terus gimana? Ya sudah, kami datang kepada Yesus. Kita mengakui kegagalan kita masing-masing. Bahwa kita adalah suami yang gagal, istri yang gagal. Tetapi kita percaya bahwa Yesuslah yang membuat rumah tangga kami berdua bahagia. Percayalah, daging tidak bisa menyelamatkan daging, percuma saudara. Pakai metode apapun, yang ada apa? Saudara datang kepada Yesus, titik. Memandang kepada Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan kekal, amin? Oke. Nah ini menarik kan ini. Jadi suami istri tidak memanipulasi pasangannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi semuanya sadar bahwa hanya Yesuslah sumber kasih yang sejati di dalam keluarga. Terus, Yesus Kristus juga ingin menyelamatkan saudara dari aspek pekerjaan saudara. Saat saudara memandang Yesus, dengerin baik-baik, saat saudara memandang Yesus, saudara akan terbebas dari tahun resesi, amin? Amin? Saudara di kantor itu kan ada istilah teman makan teman toh? Betul ya? Ada politik kantor, saling menjatuhkan sana sini. Tapi itu karena apa? Itu karena dosa. Ya. Dosa di dalam dunia yang menjangkiti semua aspek kehidupan. Nah, terus tugas saya gimana Pak? Kerja. Bekerjalah dengan penuh kesadaran bahwa Yesus mengasihimu. Disitulah perlindungan Tuhan sempurna. Amin saudara. Disitulah perlindungan Tuhan sempurna. Kalau memang saatnya harus berhenti, berhentilah dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti memelihara. Loh Tuhan, Yesus saja ngomong loh, jangan kamu khawatir tentang apapun, apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu yang Yesus ngomong. Kalau dia berbicara, sebagai pribadi yang bertanggung jawab, dia pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Amin. Yang memelihara hidup kita siapa? Gaji kita? Enggak mungkin. Yang memelihara kita siapa? THR kita? Enggak mungkin saudara. Hanya Yesus. Amin saudara. Hanya Yesus. Bahkan
Yesus Kristus adalah pusat keselamatan saudara di dalam kesehatan saudara. Saudara ingin umur panjang? Amin. Yesus di Pemazmur berkata, engkau memuaskan aku dengan umur panjang. Ya. Saya percaya jemaat GBI Keluarga Kudus umurnya panjang-panjang. Untuk apa sih umur panjang itu? Untuk menikmati berkat Tuhan. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan untuk menyatakan, loh ini loh aku umur panjang ini karena apa? Karena Tuhan Yesus. Para odema gemuk berbuah dan segar. Saya percaya odema-odema di sini adalah odema-odema yang penuh dengan berkat Tuhan. Untuk ngomong sama keturunannya, mbah iki iso koyok ngene iki karena percaya Yesus. Amin. Saudara setuju, saudara? Setujukah bahwa semakin bertambah usia, dengerin baik-baik, semakin bertambah usia, semakin menikmati hadirat Tuhan, sehingga banyak orang di sekeliling saudara bertanya, kamu kok bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu, Yesus. Terus yang paling penting nih, dengerin baik-baik. Dalam aspek gereja kita ya, Yesus adalah pusat di dalam gereja. Amin saudara. Oke, 1 Korintus 2 ayat 2 tolong. 1 Korintus 2 ayat 2. Oke, baca bersama-sama ya saudara ya. 2, 3. Saya tidak mau tahu apa-apa di dalam diri saudara selain Yesus Kristus yang disalibkan. Setuju saudara? Saya bisa tahu beberapa orang mungkin punya masa lalunya masing-masing. Tetapi buat saya yang paling penting itu Yesus yang sudah menyelesaikan masa lalumu. Contoh, ini misalnya saya sama Agung ya. Kita bisa punya masalah. Ya Agung ya? Bisa kan? Bisa. Kalau pusat komunikasi saya sama Agung ini, semata-mata karena manusia, suatu saat dia bisa mengecewakan saya dan saya bisa ngecewain dia. Tapi saya belajar untuk melihat Yesus di dalam diri Agung, demikianlah juga sebaliknya. Kalau saudara berpusat kepada, saudara kalau ke gereja hanya berpusat kepada orang, saudara siap-siaplah kecewa. Saya tuh loh ngomong di care group, pertama kali care group saya ngomong gini, kalau kalian semuanya berfokus kepada ini Daniel Pesah, mengecewakan. Saya langsung aja ngomong sama saudara pagi hari ini jangan dikat ya. Saya adalah orang yang sangat amat mengecewakan. Gak ada yang baik dalam diri saya. Begitu juga saudara. Kalau saya berfokus kepada manusia, saudara semuanya, saya bisa kecewa. Demikianlah juga kalau saudara berfokus kepada saya sebagai manusia, saudara bisa kecewa. Terus bagaimana supaya tidak kecewa? Kan begitu toh pertanyaannya. Baca ini. Aku memutuskan apa, saudara? Untuk berarti tahu enggak? Ayo. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa. Berarti tahu enggak kalau ada apa-apa? Tahu. Tapi milihnya apa? Enggak pengen tahu. Yang pengen diketahui itu apa? Yesus yang apa? Coba lihat sebelah saudara, perhatikan sebelah saudara masing-masing. Kisah apa yang saudara tahu tentang orang yang di sebelah saudara? Satu, ya. Mana yang lebih penting? Kisah orangnya atau Yesusnya yang sudah disalib? Mana yang lebih penting? Kita punya masa lalu dan kita bisa bersinggungan loh saudara. Setuju enggak? Ini saya berkata, saya sedang memperjuangkan Christ Center Community, komunitas yang berpusat kepada Kristus di antara kita. Kita bisa bersinggungan satu sama lain, saudara bisa bersinggungan sama saya juga bisa bersinggungan sama saudara. Saya juga bisa menyakiti hati saudara. Suatu saat mungkin kita bisa kecewa satu sama lain. Tapi baca ayat ini. Tidak ingin mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati dan Yesus Kristus sudah disalib bagi saudara. Amin. Yesus Kristus juga sudah disalib buat kita. Jadi hanya ada Yesus di pusat gereja ini. Hanya ada Yesus.
Kalau komunitas rohani dibangun atas dasar persepsi manusia, pecah kok, nggak usah nunggu lama, pecah. Kalau komunitas rohani itu berpusat kepada kesenangan manusia, apalagi di gereja ya, tergoda untuk menyenangin banyak orang, tergoda untuk mengakomodir kebutuhan banyak orang. Ya seneng-seneng lah, nggak apa-apa lah, nggak usah dengerin firman lah. Ada loh seperti itu loh. Di luar. Saya pernah dengar ada komsel di luar ya, ini di luar ya, bukan di tempat ini ya. Kan firman sudah di hari Minggu, jadi kita ketemu ini ngobrol-ngobrol biasa. Loh, piye? Firmannya di mana? Makanya komunitas rohani di gereja kita adalah komunitas yang berpusat kepada Yesus Kristus. Amin saudara? Hanya firman yang menjadi pusat di dalam gereja kita, enggak yang lain. Percayalah, kalau percayalah, orang itu bisa banyak, ya. Orang itu bisa banyak. Tetapi kalau enggak ada Yesus di tengah-tengah, itu hanya kumpulan orang yang sedang demo. Hanya sekumpulan orang yang sedang demo teriak-teriak enggak jelas. Tetapi kalau ada Yesus di tengah-tengah komunitas tersebut, apalagi ada Yesus di tengah-tengah kita akan menjadi komunitas rohani yang berbahagia karena Yesus. Amin saudara. Saya hanya ingin melihat Yesus di dalam diri saudara. Begitu juga sebaliknya. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu akan melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Saudara, yang saya berdoa dari khotbah ini akan muncul kesaksian, ya saudara ya. Kesaksian apa sih? Kesaksian bagaimana Yesus menyelamatkan saudara. Oke, PowerPoint selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah memandang ular, memandang Yesus, memandang keselamatan. Kesimpulannya adalah kita adalah korban gigitan iblis karena pemberontakan Adam dan Hawa. Ya, dan pemberontakan kita. Gigitan iblis itu meracuni semua aspek kehidupan kita. Daging kita sudah terjual di dalam kuasa dosa. Kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gak akan bisa, daging tidak akan pernah bisa menyalibkan daging. Ini bukan perkara mana yang benar, mana yang salah. Ini perkara daging dan roh. Oke? Daging tidak akan pernah bisa menyalibkan daging. Yang bisa dilakukan adalah daging itu disalib di dalam Kristus. Terus solusinya, sebagai penawar atas dosa, Yesus datang ke dalam dunia. Sebagai pusat penyataan rencana keselamatan Allah. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dari Taman Eden, Yesus sudah dinubuatkan. Dan dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita semuanya, saya dan saudara dari semua dosa dan kesalahan. Lebih lagi, Yesus memberikan kehidupan kekal. Lebih lagi, Yesus memberikan hidupnya. Amin. Yesus memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Dan semua aspek kehidupan kita membutuhkan keselamatan yang bersumber dan berpusat kepada Yesus Kristus. Aspek rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, apapun itu, Tuhan ingin menyelamatkan aspek kehidupanmu. Tugas kita apa? Memandang dan percaya. Hanya memandang dan percaya kepada Yesus Kristus dengan cara kita mendengarkan firman Kristus terus menerus. Dan tetap percaya bahwa Allah sanggup mengerjakan hal-hal yang ajaib melalui kita. Satu ayat terakhir. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Allah berkata, Allah akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan Allah akan apa saudara? Menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Allah memberikan hati yang taat. Jadi ketaatan kita itu murni karena pekerjaan Allah. Saudara datang ke gereja itu bukan usaha saudara. Saudara datang ke gereja meresponi kebaikan Allah. Amin. Dan saya percaya kebaikan Allah sempurna bagi saudara semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Satu ayat terakhir lagi ya. Ini terakhir beneran. Matius 29. Matius 29 ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada ya? Enggak ada ya sudah, yuk kita tutup Alkitab kita yuk. Saudara siap menerima keselamatan Tuhan ya? Amin saudara. Jangan fokus sama Yesus ya, fokus sama Yesus. Yesus itu mengasihi saudara loh, dia sampai kesiksa-siksa di salib itu cuma buat kita semuanya. Yuk pemain musik maju ke depan yuk. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, kami bersyukur
Kami hanya ingin senantiasa berfokus kepada Kristus. Hanya Yesuslah jawaban kehidupan kami, hanya Yesuslah pusat kehidupan kami. Kami sadar usaha diri manusia kami ini tidak bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa diandalkan di luar Engkau, entah koneksi kami, entah tabungan kami, entah teman-teman kami, itu tidak bisa diandalkan. Yang hanya bisa diandalkan hanyalah Yesus. Dan kami percaya pagi hari ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat GBI Keluarga Kudus satu persatu untuk membuat semua jemaat berfokus hanya kepada Yesus. Kami percaya Bapa yang baik, kami menikmati hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kami menikmati pemeliharaan yang sempurna itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan kami menikmati kebaikan-kebaikan yang luar biasa itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak, kami akan melihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dan Sabtu adalah hari-hari di mana Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan keselamatannya, dan Yesus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami di hari-hari kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, hadirat-Mu mencengkeram kuat kehidupan kami, dan dari hari ke hari hadirat-Mu semakin kuat mencengkeram kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya kami siap untuk menerima berkat Allah pada pagi hari ini. Saudara, angkat tangan saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good to you, He is so good to you. So good to me, Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good.